Berita yang viral hari ini di pasar online Taiwan yaitu isinya tentang di tahun 2020 ratusan WNI di Hong Kong dihamili oleh warga negara Pakistan dan Nepal. Begini nasib mereka. Miris, ratusan TKW Hong Kong hamil oleh orang Pakistan. Jumlah buruh migran Indonesia yang hamil di Hong Kong ternyata tak bisa dibilang sedikit. Dari data Pathfinder, lembaga yang bergerak dalam penanganan kasus buruh migran, dalam rentan 15 bulan, dari 120 buruh migran hamil yang meminta bantuan konsultasi dan advokasi ke Pathfinders selama 15 bulan terakhir, sebanyak 80% diantaranya adalah BMI. Menurut Kylie, rata-rata buruh migran yang datang atau menghubungi kantornya sudah dalam kondisi hamil tua atau visa tinggalnya hampir berakhir. Biasanya yang datang adalah mereka yang jadwal melahirkannya tinggal 2 minggu lagi atau visa habis dalam 1 atau 2 hari lagi, terangnya. Tak sedikit pula yang datang sudah dalam kondisi overstayed, bahkan hingga lebih dari 3 tahun. Mayoritas dari mereka, sekitar 70%, ditinggalkan atau sudah tak berhubungan lagi dengan lelaki yang menghamilinya. Saya tidak tahu kenapa yang banyak datang adalah Indonesia. Bisa jadi juga karena jumlah buruh migran Indonesia di Hong Kong paling banyak sekarang, ungkap pendiri dan direktur Pathfinders Kylie Ambergang. Dari 10 kasus adopsi hingga saat ini masih dalam proses yang diserahkan Pathfinder ke Social Welfare Department Hong Kong. 9 diantaranya adalah bayi yang dilahirkan oleh BMI. Ayah biologis dari bayi yang dilahirkan BMI tersebut rata-rata berasal dari negara Nepal dan Pakistan. Sementara untuk kasus adopsi, Bambang hanya bisa berkomentar bahwa syarat adopsi untuk anak Indonesia kini tak mudah. Beberapa waktu lalu, Departemen Sosial Republik Indonesia datang ke Hong Kong untuk menyosialisasikan hal ini di kalangan komunitas BMI. Mereka, menurut Bambang, juga sempat bertemu dengan pihak Social Welfare Department Hong Kong. Namun, konsuler di KJRI Hong Kong, Bambang Susanto, mengatakan bahwa kasus kehamilan yang terjadi pada BMI yang ia tangani justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Laporan yang masuk ke sini terhitung jarang. Saya tidak tahu kenapa begitu, apakah karena malu atau karena posisi mereka biasanya sudah overstayed. Ada banyak faktor yang memengaruhinya, ungkap Bambang. Ia mengatakan hampir mayoritas BMI hamil yang ditangani oleh KJRI biasanya akan membawa bayi yang dilahirkan pulang ke kampung halaman. Ia juga menyebut bahwa jumlah BMI hamil dan melahirkan yang ditampung oleh shelter KJRI mengalami penurunan. Berita ini dilansir dari berita viral international.blogspot.com. Semoga dengan kejadian ini tidak ada kejadian yang akan terulang kembali. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.